Oke, sekarang kita lihat ke bab 14 ya. 第14课，你的车是新的还是旧的？你的车 kamu punya mobil 是新的 adalah yang baru 还是 atau 旧的 yang bekas ya. Jadi ini adalah tanya, mobil kamu ini yang baru atau yang bekas ya. 还是 artinya atau. 课文 kita lihat teksnya. 王老师好久不见了。王老师 guru Wang 好久 sudah lama 不见了 tidak bertemu. 好久不见了 lanjut. 关经理 manajer Kwan 欢迎欢迎 selamat datang selamat datang welcome welcome. 您身体好吗 apakah tubuh kamu tubuh anda sorry tepuci tubuh anda nin artinya anda ya apakah tubuh anda baik-baik saja 好吗 baik 很好 nin 身体怎么样 sangat baik 很好 nin 身体 tubuh anda 怎么样 bagaimana 马马虎虎 sakit enggak sehat juga enggak biasa-biasa saja ya. Nah kata lainnya itu adalah ipan biasanya kalau orang China ngomongnya ipan pan biasa-biasa aja. 最近工作忙不忙 最近工作最近 belakangan ini 工作 kerjaan 忙不忙 sibuk atau tidak sibuk ya. 忙不忙 sibuk atau tidak sibuk 不太忙 您呢 tidak terlalu sibuk bagaimana dengan anda 刚开学有点忙 baru mulai kegiatan belajar mengajar 刚 barusan 开学 mulai sekolah 刚开学 barusan mulai sekolah sedikit sibuk 有点忙 sedikit sibuk 喝点什么 喝点 minum sedikit 什么 apa jadi mau minum sedikit apa 喝点什么 茶还是咖啡 teh atau kopi 茶还是咖啡 nah terus si manajernya bilang 经理 manajernya bilang 喝杯茶吧喝杯茶吧 minum segelas teh saja ya atau secangkir teh saja 喝杯 itu sebenarnya adalah 喝一杯 minum satu gelas tapi i biasanya suka dihilangkan seperti itu lanjut nah dialog yang kedua ini dia dalam kondisi 楼下的自行车很多 jadi bicycle atau sepeda yang ada di bawah lobi 楼下 gitu ya 楼下 di bawah di lantai bawah ya atau enggak outside the building jadi di luar gedung ya 楼下的自行车 ya sepeda yang ada di luar gedung atau di bawah gedung 很多 sangat banyak 下课后 setelah pulang sekolah 下课 ya setelah selesai belajar 下课后田芳找自行车 si Tian Fang dia mencari dia punya apa 自行车 他的自行车 dia punya sepeda nah si Tian Fang tanya 我的车呢 kendaraan saya di mana maksudnya kendaraan di sini adalah sepeda dia di mana 你的车是什么颜色的 mobil kamu punya sepeda maksudnya kamu punya kendaraan adalah warna yang mana 是什么颜色 warna yang apa yang warna apa 是什么颜色蓝的 yang biru lan artinya warna biru lan de yang warna biru
是新的还是旧的？是新的 adalah yang baru atau 还是旧的 yang lama？ 新的 yang baru。那辆蓝的是不是你的？ Jadi 那辆 dia maksudnya merujuk ke kendaraan itu. 那辆蓝的 yang biru ya, yang biru itu maksudnya kendaraan. Jadi kita tahu yang ngomong itu kendaraan karena liang adalah kata bantu buat ngomongin kendaraan. Kayak gitu ya. Kata bantu buat mengomongi kendaraan. Jadi ketika kita ngomong nah liang berarti kita tahu kita lagi ngobrol tentang kendaraan. Nah liang lande jadi kendaraan ya yang sebuah kendaraan biru itu, yang buah kendaraan biru itu, 是不是 iya atau enggak kamu punya? 是不是你的 iya atau bukan kamu punya? Nah, liang yang mana? Maksudnya kendaraan yang mana? Karena liang itu menunjuk ke kata bantu kendaraan. Jadi dia sama aja seperti kita lagi ngomongin kendaraan. Nah, liang yang mana? Nah, liang yang itu. Jadi sepeda yang itu, kendaraan yang itu. 不是啊，我的车在那儿呢。不是 artinya bukan. 我的车 aku punya mobil 在那儿呢 di situ. Ternyata di situ loh. Jadi ne ini supaya meyakinkan. Oh di situ loh udah ketemu. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat 注释, kita lihat notes. Nah, 有一点 biasanya dia maksudnya adalah sedikit. Misalnya nomor 1, 我最近有一点忙. Belakangan ini, saya belakangan ini 最近有一点忙, ada sedikit sibuk. 这个箱子有一点大. Jadi, koper ini 这个 ini 箱子 koper atau kardus ya, box atau kardus atau koper. 有一点大 ada sedikit,有一点 sedikit besar ya, sedikit besar. Lanjut. Nah, artinya adalah apa? Artinya adalah oh, ternyata I see atau now I understand. Misalnya kalian gak ngerti, bingung, terus langsung jelasin, terus kalian oh begitu, I see, 知道了，知道了, kayak gitu ya. Nah, ne ini adalah used at the end of an indicative sentence to indicate confirmation. Maksudnya adalah kayak tadi, oh yang itu loh, 在那儿呢, nah kena gitu. Jadi untuk lebih meyakinkan ya, untuk lebih memastikan oh kita udah tahu nih faktanya begini gitu, faktanya begini, pernyataannya begini seperti itu ya. Nah sekarang kita lihat nih ke ininya, ke tabelnya. Ini adalah contoh, kayaknya kemarin kita langsung udah bahas. Jadi ini adalah subjeknya ada 2. Pertama orangnya siapa dan apa yang mengenai orang. Misalnya mengenai tubuh saya, badan saya, 我身体 sangat baik, 很好. Terus 他工作很忙, kerjaan dia sangat sibuk, kayak gitu. 他工作很忙, kayak gitu ya. Nah lanjut, 还是 artinya atau. Contoh, nah 你喝点什么, 茶还是咖啡? Teh atau kopi, 茶还是咖啡? Nah, jawabannya kita milih. Mau yang mana? 喝点茶吧. 喝点茶吧, minum sedikit teh ya, minum sedikit teh saja kayak gitu. 喝点茶吧. Lanjut, ne. Nah, ini ada 2. Yang pertama, kalau misalkan gak ada angin, gak ada hujan ya, gak ada konteks yang lebih spesifik, biasanya dia tanya keberadaan seseorang. Keberadaan seseorang atau keberadaan suatu barang. Misalnya nomor 1 sama 2. Saya punya buku mana? Saya punya sepeda mana?
我的书呢? Saya punya buku di mana maksudnya? 我的书在哪儿? Nomor 2, 我的自行车呢? Saya punya sepeda mana? Nah, jadi dia dalam kurung sama dengan 我的自行车在哪儿? Saya punya sepeda di mana? Ya, lanjut. Kalau nomor 2 ini adalah tergantung konteks. Misalnya nomor 1, 这是谁的包? Ini adalah tas siapa? Ini adalah tas siapa? 我的 punya saya. 那个呢? Nah, yang itu maksudnya yang itu juga punya siapa? Jadi dia mengulang pertanyaan sebelumnya tapi lebih singkat. 那个呢? Kalau yang itu, oh itu punya teman saya. 我朋友的 teman saya punya. Ya, 你是哪国人? Kamu adalah orang negara mana? 我是英国人. Saya adalah orang Inggris. 你呢? Bagaimana dengan kamu? Maksudnya kamu juga orang negara mana? Kayak gitu, dia mengulang pertanyaan sebelumnya. Mengulang pertanyaan sebelumnya. Lebih singkat. 你呢? Nah, terus si A bilang 我是日本人. 我是日本人. Saya adalah orang日本, orang Jepang. 我是日本人. Seperti itu. Lanjut kalimat yang ketiga. 最近工作忙不忙? Belakangan ini kerjaan sibuk atau tidak sibuk? 忙不忙? Terus yang B bilang nggak terlalu sibuk. 不太忙. 您呢? Bagaimana dengan Anda? Nah, maksudnya adalah dia mau tanya balik. Mau tanya balik. Kalau Anda sibuk tidak? Apakah Anda sibuk? 您忙吗? 您忙吗? Seperti itu.
Oke, nomor 1. 这件红毛衣是老师的. Nah, jadi kita ubah dari 这是一件红毛衣. Ini adalah satu buah sweater warna merah. Nah, kita ganti, kita mau kasih tahu ini milik siapa sweaternya ya. Jadi 这件 buah pakaian ini, 这件红毛衣. Nah, sweater merah ini maksudnya 是老师的 adalah kepemilikannya 老师, adalah 老师 punya. Jadi 这 ini 件 kata bantu bilangan, 红毛衣 objeknya. Jadi 件 ini dia selalu di tengah-tengah. Misalnya 一件红毛衣 kayak gitu, 一件红毛衣 kayak gitu ya. 一件红毛衣. Lanjut. Nomor 2. 这是王老师的书 ya. Nah, ini udah tahu nih. Ini adalah 这是王老师的书. Ini adalah guru Wang punya buku. Nah, sekarang kita tinggal balik saja. Berarti 这本书是王老师的. 这本书是王老师的 ya. 这本书是王老师的. Lanjut nomor 3. 这是一本法文词典. 法文 artinya bahasa Prancis. 法文 salah. 法文 artinya bahasa Prancis. Ya, bahasa Prancis ya. 法文词典 berarti kita tinggal tambahin aja ini kepemilikannya siapa. 这本法文词典是 misalnya Pak Eka ya, adalah punya Pak Eka punya. Jadi buah ya, buah kamus bahasa Prancis ini, buah kamus bahasa Prancis ini jadi pen artinya kata bantu bilangan untuk buku ya. 这本法文词典 kamus bahasa Prancis ini adalah Pak Eka punya. Pak Eka ya, harus tambahin Pak Eka punya seperti itu ya. Lanjut nomor 4 ya. 这是一辆新车 ya. Ini adalah sebuah 一辆 artinya sebuah 新车 liang kata batu bilangan untuk kendaraan. 一辆新车 kata batu bilangan untuk liang artinya kata bantu bilangan untuk kendaraan. 一辆新车 berarti sebuah mobil baru. Sebuah mobil baru berarti kita ganti 这辆新车 是 misalnya Diki adalah punya Diki. 是 Diki kayak gitu ya. Lanjut, nomor 5. 那是田芳的手机. 那是田芳的手机 berarti kita ganti 那个手机是田芳的. Nah, kayak gitu. Kita tinggal ubah. Jadi na itu ke kata bantu bilangan, shoji objek, shi adalah punya Tianfang punya kayak gitu. Jadi dari 1 sampai 6 strukturnya sama gitu. Si ini adalah ini punya, si itu adalah ini punya kayak gitu. Ini apa adalah siapa punya, itu apa adalah siapa punya ya, seperti itu. Lanjut, 这是一个旧照相机 ya. Nah, berarti kita juga ubah sama ya, 这个照相机 ya. Nah, 旧这个旧照相机 misalnya 是 Junani ya, 是 Junani seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa tanya Lose anytime. Ya, Lose prepare, Lose buka. Ya, kalian kalau mau tanya boleh.